Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Bruno Fernandes akui lelah fisik dan juga mental di musim lalu. Bruno Fernandes memang tampil gemilang untuk Manchester United di musim lalu. Namun di balik itu, Fernandes mengaku mengalami kelelahan secara mental dan juga fisik. Bintang sepak bola Portugal tersebut mencetak 28 gol plus 17 assist dalam 58 penampilan di sepanjang 2020-2021. Fernandes nyaris tidak tergantikan setelah hanya absen sekali di Liga Premier dan juga tampil di 15 pertandingan setan merah di Eropa. Meski statistiknya mentereng, Fernandes tampak menurun di fase akhir musim. Alhasil, Fernandes gagal mengulang performa mengkilapnya bersama Portugal yang kandas di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Bruno Fernandes baru saja selesai menjalani liburan sebelum kembali ke Manchester United untuk mempersiapkan musim baru. Fernandes menilai kompetisi musim lalu terasa sangat panjang karena dipengaruhi situasi yang diakibatkan pandemi COVID-19. Selalu menyenangkan bisa kembali. Anda tahu karena Anda sudah melewatkan waktu di luar klub, ungkap Fernandes kepada PA yang dikutip dari Metro. Ketika Anda di dalam klub dan juga Anda tiba di akhir musim, Anda mulai berpikir, oh aku lelah, ya ampun aku butuh istirahat, aku perlu bertemu dengan keluarga aku. Pada dasarnya itu adalah dua musim menjadi satu karena situasi COVID-19 dan segalanya. Kami cuma punya kira-kira 5 hari setelah pertandingan semifinal Liga Eropa melawan Sevilla di 2020 untuk istirahat dan kembali bermain di musim baru. Jadi pada dasarnya terus bermain beruntun. Tapi selalu menyenangkan bisa kembali, selalu menyenangkan bisa bertemu dengan rekan-rekan setimku dan berlatih bersama mereka. Tentu saja sebagai pemain Anda ingin menjadi bagian dari tim itu. Anda ingin berlatih di lapangan dan menyentuh bola. Saya sangat gembira bisa berada di sini, ungkap Bruno Fernandes. Manchester United resmi umumkan kesepakatan dengan Real Madrid soal Rafael Varane. Raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi mengumumkan bahwa mereka sukses menjalin kesepakatan dengan Real Madrid perihal transfer bek Rafael Varane. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa proses kepindahan Rafael Varane ke Old Trafford masih harus menunggu tahap tes medis dan kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Meski tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi media-media Inggris mengklaim bahwa United harus membayar biaya transfer senilai 35 juta pound sterling plus biaya tambahan untuk menggait Rafael Varane. Gosip kepindahan Varane ke Manchester United memang berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Setan Merah tampaknya sangat menginginkan kehadiran bek asal Prancis tersebut. Gayung pun bersambut, Rafael Varane diklaim juga ingin meninggalkan Real Madrid yang sudah dia perkuat selama 1 dekade terakhir. Premier League diyakini menjadi tujuan bek 28 tahun itu. Di sisi lain, Real Madrid mau tidak mau harus menjual Rafael Varane di musim panas ini jika tidak mau kehilangan sang pemain secara cuma-cuma ketika kontraknya habis tahun depan. Real Madrid merekrut Rafael Varane dari klub Prancis Lens pada tahun 2011 silam. El Real berani membayar sekitar 10 juta euro untuk pemain yang ketika itu usianya baru menginjak 18 tahun. Perjudian Real Madrid ternyata tidak sia-sia. Rafael Varane menunjukkan perkembangan sangat signifikan dan menjelma menjadi salah satu bek muda paling impresif. Bukan sebuah kejutan jika pada akhirnya Rafael Varane bertahan selama 10 musim di Real Madrid. Dia pun berandil mempersembahkan sederet trofi bergengsi bagi Los Blancos, termasuk 3 gelar La Liga dan 4 Liga Champions. Di level internasional, prestasi Rafael Varane tidak kalah mentereng. Dia sukses menjadi andalan di lini belakang Prancis ketika tim Les Bleus menjadi juara Piala Dunia 2018 lalu. Cuma Paris Saint-Germain yang berminat untuk merekrut Paul Pogba saat ini. Manchester United dilaporkan siap menjual Paul Pogba di musim panas ini kepada Paris Saint-Germain. Hal ini agar Setan Merah tidak kehilangan dirinya secara gratis di musim depan. Dilaporkan oleh ESPN, sebagaimana dikutip oleh Dairo AS, Manchester United siap menjual Pogba jika ada peminat yang datang dengan harga jual yang pas. Apalagi gelandang Prancis tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak barunya yang akan habis pada Juni 2022. Manchester United mematok harga 60 juta euro kepada Paris Saint-Germain jika ingin mengambil Paul Pogba. Sekilas, harga itu bukanlah angka yang sulit dipenuhi oleh Les Parisiens. Meski demikian, bukan berarti Paris Saint-Germain akan dengan mudah mengamankan jasa Paul Pogba. Sebelumnya mereka sudah memboyong Achraf Hakimi dari Inter Milan dengan kisaran harga yang sama. Jika ingin membeli pemain lagi, mereka harus menjual lebih dahulu. Sejauh ini, pergerakan Paris Saint-Germain urusan menjual pemain di bursa transfer musim panas masih adem ayem.
mereka baru mengantongi 7 juta euro hasil penjualan dari Michael Becker ke Bayer Leverkusen. Jumlah itu jelas masih kurang, apalagi mereka juga ingin menghindari pelanggaran financial fair play. Oleh sebab itu diyakini proses perekrutan ini tidak akan berjalan mudah. Paris Saint-Germain dilaporkan menjadi satu-satunya tim yang mengincar Paul Pogba di musim panas ini. Juventus sudah menarik diri dari upaya membawa pulang mantan pemainnya itu ke Turin di tengah kondisi finansial yang tidak bagus. Sementara Real Madrid juga tidak lagi berminat padanya, sebab saat ini mereka sudah dilatih oleh Carlo Ancelotti yang menggantikan Zinedine Zidane. Awalnya Zidane lah yang menginginkan pemain kelahiran Paris tersebut datang ke Santiago Bernabeu. Paris Saint-Germain sudah mendatangkan beberapa nama beken di bursa transfer kali ini. Ada Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, dan juga Georginio Wijnaldum. Raphael Varane segera bergabung. Bagaimana nasib 6 bek tengah lain Manchester United? Kedatangan Raphael Varane diharapkan bisa jadi solusi masalah lini belakang setan merah. Namun sosok itu juga memicu masalah baru. Jika ditambah Varane, Manchester United akan memiliki 7 bek tengah. Jumlah tersebut jelas terlalu banyak meskipun Manchester United punya jadwal sibuk musim depan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer akan menghadapi masalah seleksi bek tengah saat memasuki musim baru. Dari 6 bek tengah United musim lalu, hanya 4 yang tampil, yang posisinya tidak tergeser. Harry Maguire bukan rahasia lagi bahwa kemitraan bek tengah untuk musim depan hampir pasti adalah Harry Maguire dan juga Raphael Varane. Selain finish kedua bersama United musim lalu, Maguire juga membantu Inggris mencapai final pertama di turnamen besar selama 55 tahun pada Euro 2020, yang masih punya kesempatan Victor Lindelof. Victor Lindelof telah menjadi starter konsisten untuk Manchester United selama 3 musim terakhir. Setelah awal yang tidak konsisten sepanjang karirnya di Old Trafford, Lindelof masih akan mendapatkan menit pertandingan karena musim depan United bakal sibuk. Tetapi tidak diragukan lagi dia akan dirotasi lebih banyak daripada yang biasa dirasakannya. Yang masih menggantung, Eric Bailly hanya tampil dalam 28 pertandingan Liga selama 3 musim terakhir, tetapi selalu dianggap melebihi Lindelof karena potensinya. Bailey direkrut seharga 30 juta pound sterling pada tahun 2016. Jika dia bisa tetap fit, dia masih memiliki potensi untuk memantapkan dirinya sebagai bek hebat. Yang terlupakan, Phil Jones. Terakhir kali Phil Jones tampil untuk Manchester United adalah pada Januari 2020. Cedera membuatnya dilupakan. Hampir 18 bulan dia menghilang dari sorotan. West Ham dan juga Newcastle United dilaporkan menunjukkan minat pada Phil Jones karena mantan manajer United David Moyes dan juga mantan bek Steve Bruce terlihat berpotensi memberinya skoci penyelamat. Yang ingin bermain, Axel Tuanzebe. Youngster berbakat Axel Tuanzebe telah berada di sisi pinggir tim utama United, tetapi sekarang akan lebih sulit dari sebelumnya untuk masuk ke dalam starting 11. Yang baru bermulai, Teden Mengi. Kedatangan Raphael Varane mungkin telah mengurangi peluangnya yang sudah tipis untuk tampil untuk United musim ini. Namun Raphael Varane bukan mentor yang buruk untuk membantu remaja itu untuk terus berkembang. Skuad Manchester United semakin tangguh. Bruno Fernandes berani bicara juara. Perkembangan skuad Manchester United di bursa transfer musim panas ini sepertinya membuat para pemain semakin bersemangat menyambut musim baru, termasuk Bruno Fernandes. Setan merah setidaknya sudah mendatangkan 2 pemain top. Jadon Sancho sudah dikenalkan, Raphael Varane sudah pasti didapatkan. Manchester United musim depan punya skuad juara. Musim lalu, Manchester United finish sebagai runner-up Premier League dan runner-up Liga Eropa. Kegagalan di Liga Eropa lebih menyakitkan pasukan Solskjaer kalah di babak adu penalti dari Villarreal. Kini United boleh percaya diri menyambut musim baru dengan pemain-pemain baru. Bruno Fernandes pun tampak kian percaya diri. Di level pribadi, Bruno Fernandes musim lalu baru tampil luar biasa dan lagi-lagi menjadi bintang utama United. Sayangnya dia tidak bisa mempersembahkan trofi, padahal United punya peluang melakukannya. Jelas saya selalu berpikir bahwa kami punya peluang meraih apapun yang kami mau. Sebab saya kira musim lalu kami hanya tidak beruntung, tidak bisa meraih trofi apapun, kata Bruno Fernandes dikutip dari Sky Sport. Kami berhasil mencapai final Liga Eropa, tetapi sayangnya kami gagal juara. Bruno mengakui kedatangan pemain-pemain top akan mendongkrak level tim. Namun baginya, Manchester United memang harus selalu jadi juara, entah dengan pemain baru ataupun tidak. Dengan transfer atau tanpa transfer, Manchester United harus selalu jadi lawan yang tangguh. Kami akan mencoba menjuarai setiap kompetisi. Seperti yang selalu saya katakan, bagi saya berada di level ini, di klub ini, kami ingin menjadi juara. Karena itulah saya tahu kami punya peluang menjuarai setiap kompetisi, ungkap Bruno Fernandes.